Halo teman-teman, jumpa lagi dengan saya Enda. Jadi di video kali ini saya akan berikan tutorial cara mengatasi data penelitian yang valid namun tidak reliable. Oke teman-teman, jadi pertama-tama yang harus kita siapkan adalah tabulasi data penelitian seperti ini ya. Di sini saya gunakan data minat belajar dengan sampel sebanyak 31 orang, di mana item pernyataannya itu sebanyak 5 item pernyataan untuk variabel minat belajar ini teman-teman. Oke, setelah itu jangan lupa juga kita sediakan catatannya ya. Lalu dan yang paling penting adalah kita sediakan aplikasi SPSS-nya. Nah, untuk aplikasi SPSS ini, jika teman-teman belum punya, silahkan di-download saja. Untuk link downloadnya saya sertakan di description box di video ini teman-teman. Oke, silahkan dibuka dan di-download saja. Oke teman-teman, selanjutnya kita langsung pada tutorialnya. Jadi teman-teman, untuk melakukan uji validitas pada SPSS, alangkah lebih baiknya kita buat tabulasi datanya dulu di Microsoft Excel agar lebih memudahkan kita untuk menjumlahkan totalnya teman-teman. Karena di SPSS itu kita tidak bisa menjumlahkan total teman-teman. Ya, oke. Jadi kita pindahkan dulu tabulasi data di Microsoft Excel ini ke SPSS-nya. Jadi caranya kita seleksi seluruh angka tabulasi datanya ini ya. Seperti ini. Hanya angkanya saja teman-teman ya, beserta totalnya ya. Untuk bagian atasnya ini tidak perlu teman-teman. Oke, setelah itu kita Ctrl C atau kita copy ya. Setelah itu kita buka SPSS-nya. Lalu pada data view, teman-teman klik pada data view ya. Setelah itu tinggal pastikan saja atau Ctrl V di sini. Oke. Nah, di sini pada bagian atas nama variabelnya var dan seterusnya ya. Selanjutnya teman-teman klik pada variabel view. Nah, di sini untuk bagian bawah ini kita ketikkan totalnya karena ini adalah total teman-teman ya. Ya, setelah itu untuk bagian desimalnya kita beri angka 0 semua karena data kita tidak menggunakan desimal ya. Jadi kita berikan angka 0 semuanya. Oke, setelah itu untuk nama variabelnya ini, jika kita menggantinya satu persatu maka akan membutuhkan waktu yang lama ya teman-teman, apalagi misalnya item pernyataan kita itu sangat banyak. Jadi untuk mengefisienkan waktu, kita tinggal tekan Ctrl F pada keyboard. Lalu teman-teman tekan pada replace. Nah, di sini pada bagian find, teman-teman ketikkan var 000, bukan huruf O ya, tapi 000 ya. Setelah itu untuk bagian bawahnya replace with-nya, di sini saya coba masukkan saja x1 titik ya. Karena ini adalah misalnya variabel pertama ya. Setelah itu klik replace all ya. Klik replace all. Nah, secara otomatis di sini langsung berubah x1.01, x1.02 dan seterusnya. Lalu ini kita close. Kita kembali ke data view-nya. Setelah itu kita akan lakukan uji validitas terlebih dahulu teman-teman ya, untuk mengetahui tingkat kevalidan dari kuesioner yang kita miliki ini. Caranya kita klik pada analyze, setelah itu klik correlate. Pada bagian correlate teman-teman klik bivariate. Oke. Lalu kita seleksi seluruh data yang di sini beserta totalnya, kita pindahkan di sebelah kanan. Klik ini. Setelah itu teman-teman pastikan di correlation coefficient ini teman-teman klik percent ya. Selanjutnya klik OK. Oke. Maka akan keluar output uji validitasnya. Nah, pada bagian tabel correlation di sini ada 3 bagian teman-teman. Di bagian pertama ini adalah percent correlation. Ini artinya pada bagian total ini adalah nilai R hitungnya. Lalu yang kedua ini adalah nilai signifikansi, dan yang ketiga ini N, ini adalah sampel yang kita gunakan dalam penelitian. Oke teman-teman, kita kembali ke catatannya. Jadi dasar pengambilan keputusan untuk uji validitas itu teman-teman kita gunakan saja nilai signifikansi, kita bandingkan dengan 0,05. Jadi dasar pengambilan keputusan, jika nilai signifikansinya lebih kecil dari 0,05 maka dinyatakan valid teman-teman ya. Jadi untuk melihat nilai signifikansi itu di sini di bagian keduanya. Jadi di sini untuk item pernyataan pertama itu nilainya 0,003. Ini tidak ada angka nolnya ya teman-teman, hanya koma. Jadi ini menandakan 0,003.
berdasarkan pengambilan keputusan dinyatakan valid ya teman-teman. Untuk item pernyataan kedua, ini 0,000 juga valid. Yang ketiga juga lebih kecil dari 0,05. Lalu yang keempat lebih kecil dari 0,05 dan seterusnya. Ini semuanya adalah valid ya teman-teman. Oke, selanjutnya teman-teman kita akan lakukan uji reliabilitas. Untuk melakukan uji reliabilitas, teman-teman klik pada Analyze. Setelah itu klik Scale. Pada bagian Scale pilih Reliability Analysis. Oke, setelah itu kita seleksi seluruh data yang ini kecuali totalnya teman-teman. Lalu kita pindahkan di sebelah kanan. Oke, lalu teman-teman klik Statistik. Pada Descriptive for, jangan lupa teman-teman centang Scale if item delete. Setelah itu klik Continue. Nah, untuk modelnya teman-teman klik alpha ya, karena kita gunakan Cronbach alpha. Lalu untuk scale labelnya ini kita ketikkan saja reliability 1. Oke, setelah itu klik OK. Oke, maka akan muncul di sini outputnya teman-teman. Untuk tabel pertama kita abaikan saja, kita fokus saja pada tabel reliability statistik. Nah, di sini untuk melihat nilai reliabilitasnya, teman-teman fokus pada Cronbach alpha-nya ini. Nah, nilainya ini teman-teman 0,594. Jadi berdasarkan pengambilan keputusan, itu menurut Imam Ghazali teman-teman, uji reliabilitas dikatakan terpenuhi atau reliable apabila nilai Cronbach alpha-nya lebih besar dari 0,60 ya. Jika lebih kecil dari itu nilainya teman-teman, maka reliabilitasnya tidak terpenuhi. Jadi berdasarkan output ini, nilai reliabilitas tidak terpenuhi ya. Jadi lebih kecil dari 0,60. Oke. Jadi teman-teman, untuk mengatasi hal tersebut, untuk mengatasi data yang tidak reliable, ada dua cara yang dapat dilakukan teman-teman. Yang pertama, itu memperbaiki item pernyataan yang digunakan dalam kuesioner, lalu menyebarkan angket secara ulang. Lalu yang kedua adalah melakukan drop atau menghilangkan item pernyataan pada angket yang memiliki nilai Cronbach alpha if item delete tertinggi. Nah, dari mana kita mengetahui nilai Cronbach alpha if item delete tertinggi? Di sini teman-teman, pada bagian tabel item total statistik di bagian terakhir ini ada nilai-nilai Cronbach alpha if item delete di bagian bawah ini. Nah, di sini kita langsung lihat saja nilai yang paling tertinggi teman-teman. Dan berdasarkan output ini, nilai tertinggi itu berada pada X1.01, yakni 0,613 ya. Sementara di bawahnya 0,4, 0,5 dan seterusnya. Jadi kita akan melakukan cara yang kedua teman-teman, dengan menghilangkan atau melakukan drop pada item pernyataan yang memiliki nilai Cronbach alpha if item delete tertinggi. Jadi kita langsung saja hilangkan pernyataan X101 ini teman-teman ya. Jadi kita langsung seleksi saja ini, kita klik ke variable view, lalu pernyataan pertama ini kita klik kanan dan kita hapus, kita klik clear. Oke. Nah teman-teman, item pernyataan pertama tadi sudah hilang di sini ya. Di sini langsung ada X1.02. Nah, perlu perhatikan teman-teman, totalnya juga otomatis harus berubah ya, bukan lagi 20, 18 dan seterusnya, karena item pernyataan pertama tadi sudah dihapus. Jadi kita hilangkan juga. Nah, untuk menjumlahkan ini, kita kembali ke Microsoft Excel-nya ulang. Jadi kita langsung hapus item pernyataan pertama ini, kita delete. Nah, otomatis di sini langsung dijumlahkan ya. Selanjutnya tinggal kita copy totalnya ini teman-teman. Kita copy, kita Ctrl C. Setelah itu kita buka ulang SPSS-nya dan kita pastekan di sini. Kita tinggal Ctrl V. Oke teman-teman, selanjutnya kita akan lakukan uji reliabilitas tahap kedua. Jadi teman-teman klik pada Analysis, lalu klik Scale dan klik Reliability Analysis. Selanjutnya pada bagian statistik ini tetap dicentang ya, lalu klik Continue. Lalu untuk labelnya kita ganti jadi Reliability 2. Setelah itu klik OK. Oke teman-teman, jadi kita fokus pada tabel reliability statistik. Di sini memiliki nilai Cronbach alpha-nya langsung berubah teman-teman.
0,613, dan berdasarkan pengambilan keputusan menurut Imam Ghazali, nilai uji reliabilitasnya telah terpenuhi. Jadi berada di atas 0,60 ya. Dan berdasarkan juga sumber ini teman-teman, itu nilai reliabilitas yang ada berada pada nilai reliabilitas tinggi, yakni berada di antara 0,60 hingga 0,79. Oke teman-teman, kurang lebih seperti itu ya cara mengatasi data yang valid namun tidak reliable pada SPSS. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa di like, share, dan subscribe, dan aktifkan tombol loncengnya agar teman-teman tidak ketinggalan video-video menarik lainnya. Sampai jumpa pada video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.